Saat ini tim peduli sesama berada di Depok, tepatnya di Kecamatan Cipayung. Di sini tim peduli sesama terjun langsung untuk membagikan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat yang berada di Kecamatan Cipayung ini mayoritasnya bekerja sebagai buruh serabutan. Nah, karena mereka ini tidak memiliki data yang lengkap seperti kartu keluarga dan alamat rumah yang tidak lengkap, akhirnya tim peduli sesama melakukan terjun langsung dan membagikan langsung kepada masyarakat di lapangan. Saat ini tim peduli sesama sudah berada dengan Ibu siapa namanya Ibu? Ibu Ellen. Ibu Ellen. Nah, jadi Ibu Ellen ini dia sebagai pimpinan yang warga yang kurang mampu di sini. Pinggiran rel. Iya, warga di pinggiran rel. Nah, Bu, saya mau nanya nih, di sini warga di sini nih Ibu bisa ceritakan nggak mereka tuh aktivitas sehari-hari tuh gimana gitu, Bu? 90% mereka itu yang orang badut, ngemis, sama hampir banyakan sejak pandemi nggak pada sekolah juga karena anak-anak itu harus ikut mencari uang buat bantu keluarga. Contohnya mereka tuh ngebadut dan ngamen. Padahal tuh seharusnya mereka harus sekolah itu. Harusnya sekolah. Tapi karena mereka terbeban untuk dapat makan hari-hari itu, mereka jadi lebih memilih ngebadut. Karena faktor tuntutan hari-hari juga kan mereka umumnya tuh semua ngontrak, bukan ada rumah sendiri. Oh, ngontrak semua. Ngontrak semuanya. Berarti Pinggir rel. satu kontrakan tuh berapa orang kira-kira? Ada beberapa nanti yang akan kita lihat sendiri, ada 3 kakak. Jadi kalau udah malam mereka itu tidur ngampar begitu. Ada 3 keluarga, anaknya di dalam satu rumah itu bisa sampai 7 atau 8. Itu anak dari 2-3 suami istri. Aku pintar. Aku luar biasa. Karena Tuhan ada dalam hidupku. Oke, karena akses untuk menuju lokasi ke sana tidak bisa diakses menggunakan mobil, akhirnya tim dibantu dengan menggunakan motor. Untuk itu terus ikutin, kita akan bagi langsung kepada masyarakat. Ibu kena keluarnya begitu Bang. Iya kaget tante alhamdulillah. Ibu kaget ya? Ya Allah terima kasih. Aku ngantar ke dalam, sorry Bu. Berangkat. Alhamdulillah dapat rezeki dari. Makasih tante. Sini Bu, tinggalnya kontrak di sini. Kontrak kedua mana? Dua mana? Anak ini kerja? Kerja. Berarti berdua aja sama. Iya. Sebulannya berapa bayarnya? 800. Ya gimana ya, dibilang ya susah, nyari itu susah. Baru sekarang ini baru mulai ada, makanya anak-anak banyak tertunda waktu sekolahnya. Terus gimana? Kadang-kadang sejarahnya sepi, gak ada orang lewat. Mereka bapaknya kan bengkel, jadi kadang-kadang kalau ada yang lewat ya siapa mau kita isi angin. Oh, bengkel. Iya, dapat Pinggir jalan. Iya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi kepada peduli sesama, dapat mengirimkannya melalui nomor rekening di bawah ini atau scan barcode pembayaran elektronik. Terima kasih buat setiap kebaikan hati Anda yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life. Ikuti ibadah minggu besok pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan jam 6 sore waktu Indonesia Barat dan hari Minggu depan jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan juga live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Impact Community Indonesia memiliki Impact TV 24 jam sehari, 7 hari seminggu di YouTube Impact Community Indonesia yang berisi firman Tuhan, ujian penyembahan yang memberkati, dan program-program yang menginspirasi. Anda dapat mengikuti Impact TV dengan subscribe YouTube Impact Community Indonesia. Impact Community Indonesia membuka ibadah Impact Kids, ibadah sekolah minggu secara online,
setiap hari Minggu jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan dilanjutkan kelas-kelas melalui aplikasi Zoom. Bagi bapak dan ibu yang memiliki anak usia 3 hingga 12 tahun, bisa mengajak mereka untuk mengikuti Impact Kids agar anak-anak kita dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Bagi Anda yang ingin dilayani pemberkatan nikah serta bimbingan pranikah di Gereja Impact Community Indonesia, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Minutes with God setiap Minggu jam 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus dan Yohanes Kristianus, serta Facebook Henny Kristianus Official. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus dan Yohanes Kristianus. Mari bergabung dalam 16-minute worship setiap Rabu jam 8 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus dan Yohanes Kristianus, serta Facebook Henny Kristianus Official. Khusus kaum wanita, Impact Community Indonesia mengadakan Impact Women, ibadah khusus untuk kaum wanita di YouTube Henny Kristianus setiap Kamis minggu kedua dan minggu keempat jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Bagi semua anak muda, nantikan ibadah Youth setiap Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di channel YouTube Henny Kristianus. Saksikan Life Changing Journey setiap Sabtu jam 8.30 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan dan Henny Kristianus, serta live Instagram Henny Kristianus. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Halo sahabat baik Tangan Pengharapan. Dalam kesempatan ini kami ingin memberikan pengumuman dan kebetulan memperkenalkan merchandise Tangan Pengharapan yang terbaru. Pas kita akan merayakan Imlek Chinese New Year, ada produk-produk merchandise terbaru dengan desain yang menarik. Dan saudara bisa dapatkan semua merchandise ini di batik Tangan Pengharapan ataupun Positive by YTP. Anda bisa mengikuti follow Instagram daripada Batik Tangan Pengharapan atau Positive by YTP, atau Anda bisa menghubungi pada nomor telepon yang ada di layar kaca. Halo
Shalom Shalom, apa kabar? Salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kami bisa kembali melayani Anda dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang baru bergabung dalam YouTube channel Henny Christianus atau Impact Community Indonesia, jangan lupa untuk menuliskan di kolom chat dari mana Anda berasal. Bagi Anda yang membutuhkan subtitle, tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun bahasa Mandarin. Jangan lupa untuk bantu kami share link ibadah hari ini supaya lebih banyak orang lagi yang diberkati. Anda tahu bahwa Tangan Pengharapan juga sudah punya YouTube sendiri. Jangan lupa bantu kami untuk subscribe YouTube Tangan Pengharapan dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih buat taburan dan kepercayaan yang diberikan kepada Yayasan Tangan Pengharapan sehingga di masa pandemi kita bisa terus menolong rakyat Indonesia yang terkena dampak pandemi, khususnya di seputaran Jabodetabek dan juga beberapa titik di seluruh Indonesia yang mendapatkan saluran bantuan lewat Yayasan Tangan Pengharapan berkat taburan Anda. Anda juga tahu kami bisa terus menolong anak-anak di pedalaman Indonesia dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan berkualitas berkat taburan Anda secara langsung ataupun dengan membeli merchandise Batik Tangan Pengharapan atau Positif by YTP seperti yang saya kenakan pada hari ini, Doing Good. Jangan lupa tersedia di Tokopedia maupun Shopee dengan kata kunci Tangan Pengharapan. Sudah follow IG Positif by YTP belum? Ayo coba di follow dan juga Anda bisa menghubungi call center kami di nomor WhatsApp di layar kaca Anda. Apakah Anda sudah bergabung dalam Komsel? Impact Community Indonesia punya sel group dengan sebutan Impact Family, di mana Anda akan bertemu sahabat-sahabat di dalam Tuhan dari berbagai daerah dan kota, bahkan bangsa di Indonesia. Kita akan saling sharing, tumbuh bersama, dan saling berbagi hidup di sana. Jangan lupa untuk hubungi call center Impact Community Indonesia bagi Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami. Sebentar kita akan saksikan bersama-sama video program pemberdayaan Yayasan Tangan Pengharapan, di mana kami menolong masyarakat tidak mampu untuk terus berkreativitas dalam bercocok tanam dan juga berbagai skill lainnya supaya mereka bisa keluar dari kemiskinan. Mari kita saksikan videonya berikut ini. Nusa Tenggara Timur merupakan sebuah provinsi yang terletak di sebelah tenggara Indonesia. Provinsi yang menjadi tempat pariwisata eksotis ini dikenal dengan hamparan padang savana dan lautnya yang cantik. Namun kekeringan masih menjadi permasalahan yang cukup serius di bumi Flobamora ini. Stasiun Klimatologi Kupang, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat sebanyak 10 daerah di Nusa Tenggara Timur berstatus awas terhadap ancaman bencana kekeringan. Kondisi geografis NTT yang mayoritas kering pun membuat para petani hanya bisa menanam jagung dan singkong setiap tahunnya. Melalui program Life Training Center, Tangan Pengharapan pun membantu para petani untuk bisa berdaya dengan menanam berbagai jenis sayuran, dengan memberikan pelatihan dan pendampingan secara cuma-cuma bagi para petani yang mau dibimbing untuk bisa berhasil dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan lain-lain. Bapak Melkisedik Taloim merupakan salah satu peserta pelatihan pada tahun 2017. Pria yang berasal dari Desa Mela, Kecamatan Noebana, Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT ini awalnya hanya bisa menanam singkong dan jagung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Namun setelah dia mengikuti pelatihan, Bapak Melki begitu semangat untuk bisa segera mengembangkan kebunnya. Ada informasi undangan untuk pelatihannya ke LTC. Di dalam itu ada peternakan, ada pertanian. Saya cuma lihat di dalam undangan itu. Saya minat sekali karena ada pertanian, ada peternakan, ada perikanan. Kepala desa dia bicarakan saya seperti ini, Pak. Ini nanti kamu ke Kupang. Cuma hanya mereka jemput dan tanpa biaya apa-apa selama 1 minggu. Saya senang karena kita di sini, kita mau bicara pertanian, ya. Dia seperti ini. Setelah belajar ke LTC, saya pulang. Pulang sampai di sini, saya sudah tanam kol. Saya sudah tanam kol dan saya jaga dan saya berhasil. Jadi setelah saya pulang dari LTC, saya punya pemahaman ke depan, saya harus tanam terus. Saya harus tanam terus. Makanya ini tahun saya kembangkan lagi tanaman kol sudah 1000 lebih.
ya sekitar 1.300. Masih dapat lagi teman satu, dia tanam di bawah sudah 300 lebih, saya hitung sekitar sudah 1.700 lebih. Pendampingan pun diberikan setelah pelatihan berlangsung. Lahan yang miring dan berbatu membuat tim pendampingan memutuskan untuk Bapak Melki melakukan sistem olah lubang untuk bisa menanam sekitar 1.700 lebih kubis di lahan miliknya. Jerih payahnya pun tidak sia-sia. Dari usaha pertamanya, dia mendapatkan untung 9 juta rupiah. Hal ini membuatnya semakin termotivasi untuk terus mengembangkan kebunnya dengan menanam sayur lain seperti terong, tomat, melon, dan lain-lain. Bapak Melki pun menginspirasi banyak orang di desanya untuk ikut memulai langkah yang baru sepertinya. Kamu mau mulai, satu pohon pun boleh, tapi ada kata mau. Tapi dia mulai juga 300, Pak. Dia mulai dengan 300. Saya bilang 10 pun boleh untuk makan, saya kasih. Nanti pupuknya saya bantu pupuk. Maka bahkan saya pesan-pesan di teman-teman yang memang datang tanya di sini, mereka tanya, Pak. Sering ada banyak yang masuk, masyarakat banyak masuk. Saya bilang kalau kamu mau ya belajar, tanam. Saya kasih sekitar ada 7 orang tanam, Pak. Ada yang 50, ada yang 20, ada yang 100, ada di sana. Kini bapak dari 3 orang anak ini dipercaya menjadi salah satu aparat desa yang bertugas dalam bidang pemberdayaan. Keberhasilan Bapak Melki tidak terlepas dari dukungan orang-orang baik yang terus mendukung Tangan Pengharapan untuk menjangkau mereka yang membutuhkan. Terima kasih Tangan Pengharapan. Mari bersama kami memberikan mereka kesempatan, peluang, dan harapan untuk bisa hidup lebih baik melalui program Life Training Center Tangan Pengharapan. Shalom, saya percaya kita orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Yang mengalami kebaikan Tuhan, tepuk tangan sama-sama katakan, Woo! Haleluya! Mari kita bersama berkumpul dalam bait-Nya, bergandeng tangan semua, kita melayani Tuhan. Mari kita bersama berkumpul dalam bait-Nya, bergandeng tangan semua, kita melayani Tuhan. Sebab Dia baik, sungguh baik, tiada berubah kasih-Nya. Oh, Dia baik, sangat baik, sampai selama-lamanya. Orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan, mari kita bersama berkumpul dalam bait-Nya, bergandeng tangan semua, kita melayani Tuhan. Oh, mari kita bersama berkumpul dalam bait-Nya, bergandeng tangan semua, kita melayani Tuhan. Sebab Dia baik, sungguh baik, tiada berubah kasih-Nya. Oh, Dia baik, sangat baik, sampai selama-lamanya. Orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan, haleluya. Mari kita bersama berkumpul dalam bait-Nya, bergandeng tangan semua, kita melayani Tuhan. Oh, mari
Mari kita bersama berkumpul dalam bait-Nya, bergandeng tangan semua, kita melayani Tuhan, sebab Dia baik, sungguh baik, tiada berubah kasih-Nya. Oh, Dia baik, sangat baik, sampai selama-lamanya, sebab Dia baik, sungguh baik, tiada berubah kasih-Nya. Oh, Dia baik, sangat baik, sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya kebaikan Tuhan dahsyat. Yang mengalami kebaikan Tuhan katakan haleluya. Yes. Tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Yeah. Sebab Dia baik, sungguh baik, tiada berubah kasih-Nya. Oh, Dia baik, sangat baik, sampai selama-lamanya. Sebab Dia baik, sungguh baik, tiada berubah kasih-Nya. Oh, Dia baik, sangat baik, sampai selama-lamanya. Kebaikan-Mu dahsyat dan ajaib bagi kami Tuhan. Sorakan haleluya. Tepuk tangan yang panjang bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami. Engkau Tuhan kekuatan dan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau pengharapanku, janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan nyata di hidupku. Berikan tepuk tangan untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pengharapanku, janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan penolongku. Tuhan, Kau pengharapanku, janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan
menyertaiku. Kesetiaan nyata di hidupku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan nyata di hidupku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan nyata di hidupku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan nyata di hidupku. Mari angkat suaramu, katakan, Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan nyata di hidupku. Kami angkat kedua tangan, kami nyatakan, Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan nyata di hidupku. Kesetiaan nyata di hidupku. Kesetiaan nyata di hidupku. Kau setia, Kau menjaga kami. Engkau Tuhan yang menyertai kami, bersyukur Tuhan. Oh, Engkau pengharapan, kekuatan hidup. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Oh, Kau Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Kau selalu ada, menuntun dan menyertai. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap hatiku, terima kasih, terima kasih. Oh Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Mari buka kedua tanganmu di depan Tuhan. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan nyata di hidupku. Kesetiaan nyata di hidupku. Kesetiaan nyata di hidupku. Bapa di sorga, kami bersyukur buat
anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kepercayaan yang Tuhan berikan buat kami, sehingga apapun yang kami kerjakan hari ini Tuhan, kami mau kerjakan yang terbaik buat Tuhan. Bapa, kami bawa seluruh hidup kami jadi persembahan yang hidup bagi-Mu. Biarlah kami boleh belajar mengerti firman-Mu dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Berikanlah roh hikmat dan wahyu Tuhan, supaya firman-Mu boleh kami sungguh-sungguh pahami dan kami lakukan dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau, hamba tidak mampu menyerahkan menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Biar hanya Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kemerdekaan, freedom. Kita adalah orang-orang merdeka. 2 Korintus 3 ayat 16-17 berkata gini, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Hal pertama yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan adalah kita diingatkan akan dosa-dosa kita, sehingga kita berbalik dari jalan kita yang salah dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya nggak tahu apakah Anda mengerti dengan istilah lahir baru. Lahir baru adalah momen di mana kita mengalami jamahan Tuhan. Kelahiran baru adalah ketika kita pertama kali mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Saya mengalami kelahiran baru ketika saya berusia 16 tahun. Satu kali ketika teman-teman di kelas saya, termasuk Pak Jojo yang waktu itu adalah teman sekelas saya, di kelas 2 SMA, mengajak saya ke gereja untuk mengikuti ibadah anak muda. Anak-anak cute, pengerja-pengerja yang ada, mereka duduk berkeliling untuk berdoa sebelum ibadah, sementara saya duduk di kursi. Dan saat itu tiba-tiba saya menangis terseduh-seduh. Gak tahu kenapa saya bisa tiba-tiba nangis, terjamah, dan gak bisa berhenti. Dan ketika dilawat Tuhan itu, Tuhan seperti membukakan pemikiran saya seperti diingatkan akan dosa-dosa dan betapa saya hidup dalam kesia-siaan, saya hidup dalam dosa, dan banyak hal yang saya sudah lakukan di masa lalu yang orang lain gak tahu, tapi saat itu diingatkan sama Tuhan. Dan saat itu saya sungguh-sungguh bertobat dan saya mengalami pemulihan dari Tuhan, dan saya mengalami kelahiran baru. Nah, apakah Anda pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti itu? Saya berdoa agar Roh Kudus menjamah setiap Anda, supaya Anda mengalami momen di mana Anda sungguh-sungguh dijamah Tuhan dan mengalami kelahiran baru. Dan Anda akan menemukan sebuah titik balik di mana hidup Anda akan diubahkan selamanya. Ketika hati seorang berbalik kepada Tuhan, kata firman Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Jadi ketika kita belum mengenal Tuhan, belum mengalami kelahiran baru, kita belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, mungkin kita hidup dalam dosa, mungkin kita hidup dalam kesia-siaan, kita mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi kita nggak sadar bahwa semua yang kita lakukan itu tidak baik. Kita nggak sadar bahwa itu dosa, kita anggap itu biasa. Seperti ada selubung yang menutupi mata hati kita, sehingga kita nggak bisa lihat apa yang kita lakukan itu sia-sia. Sampai ketika kita dijamah Tuhan, kita tiba-tiba seperti orang tersadar. Dan kita melihat bahwa hidup kita kotor, kita najis, kita hidup seperti sampah. Dan di momen itulah, ketika mata hati kita dibukakan oleh Tuhan, selubung itu diangkat, kita menjadi merdeka. Tadinya kita nggak bisa lihat, seperti seorang buta, dicelikkan matanya. Ketika kita mengalami jamahan Roh Kudus, kita dimerdekakan sehingga kita mampu melihat bahwa kita hidup sia-sia. Kita nggak bisa menghakimi orang-orang yang belum mengalami jamahan Tuhan, orang-orang yang belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, orang-orang yang belum diangkat selubungnya dari mata hati mereka. Kita nggak bisa menghakimi mereka atas dosa-dosa dan cara hidup mereka yang salah, karena mereka belum dimerdekakan. Karena mereka nggak tahu bahwa mereka salah. Bagi dunia, kumpul kebo biasa. Bagi dunia, nipu-nipu itu biasa. Mereka anggap itu sesuatu yang normal, bahkan ada yang menganggapnya budaya. Seks bebas dianggap budaya. Kalau ketahuan tinggal bayar adat aja. Ada hal-hal yang secara dunia itu normal dan biasa.
Satu kali saya ketemu dengan teman dari Shanghai dan dia cerita sama saya bahwa di China anak-anak muda itu kumpul kebo itu biasa. Free sex itu biasa banget. Semua orang yang pacaran pasti free sex katanya. Dalam kebenaran, setelah kita ngerti firman Tuhan, ketika Roh Kudus jamah hati kita dan kita dimerdekakan, kita sadar bahwa semua itu salah, semua itu dosa. Kita yang sudah merdeka, kita tidak boleh menghakimi orang-orang yang mata hatinya masih buta. Tapi mari kita doakan mereka, mari bimbing mereka, supaya Tuhan kiranya menjamah hidup mereka dan mereka juga dimerdekakan seperti kita. Justru hal pertama yang Tuhan lakukan dalam hidup kita ketika Dia menjamah kita adalah memerdekakan kita dari dosa. Kita disadarkan akan berapa banyak kesalahan, hal-hal yang sia-sia yang kita lakukan, dan bahwa kita sedang berjalan kepada maut. Sebelum kita mengalami zaman Tuhan, kita nggak sadar bahwa kita sedang berjalan di jalan yang salah. Kita pikir semuanya biasa aja. Roma 6 ayat 17 berkata gini, tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita menjadi hamba siapa? Tergantung dari siapa yang kita dengar, siapa yang kita percayai. Ketika kita hidup jadi hamba dosa, bapa kita adalah iblis. Budaya yang kita ikuti adalah dunia. Makanya firman Tuhan berkata, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Karena ketika kita hidup dalam dosa, kita hidup dengan sia-sia dengan cara-cara dunia. Tapi ketika kita dibebaskan, kita dimerdekakan, sehingga kita menjadi hamba kebenaran, harusnya yang kita ikuti adalah cara-cara kebenaran. Yang harusnya menjadi gaya hidup kita adalah firman Tuhan. Ketika kita dimerdekakan dari dosa, kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk melihat bahwa dosa itu sampah. Filipi 3 ayat 8. Rasul Paulus berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ketika saya dijamah sama Tuhan dan saya disadarkan bahwa saya hidup dalam hal yang sia-sia, saya merasa hidup saya tuh sampah banget, kotor banget, gak layak banget, kelam banget. Dan ketika Tuhan menjamah hidup saya merasa betapa beruntungnya, betapa berharganya hidup saya karena Kristus telah memenangkan saya. Kita tuh gak sadar bahwa pengenalan akan Tuhan itu adalah kasih karunia. Sesuatu yang sangat berharga yang gak semua orang punya. Tahukah Anda ada jutaan orang yang gak kenal Tuhan hari ini? Dan kalau Anda bisa kenal Yesus dan percaya kepada Kristus hari ini, Anda adalah orang-orang pilihan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Kita dipilih seperti kami memilih anak-anak pedalaman untuk diadopsi dan diberi beasiswa untuk jadi anak asrama Tangan Pengharapan. Demikianlah Tuhan telah memilih kita sehingga kita memperoleh kasih karunia untuk mengenal Kristus. Rasul Paulus bilang, semuanya dianggap rugi, bahkan dianggap sampah karena pengenalan kita akan Kristus. Banyak hal-hal yang dulu menjadi berharga, kalau kita bisa untung banyak meskipun nipu orang itu penting. Ketika kita bisa punya banyak pacar, meskipun pacarannya gak kudus, kita anggap itu luar biasa, kita bangga. Banyak hal-hal yang dulu kayaknya sebuah kebanggaan, tapi setelah kita mengenal Kristus, itu menjadi sesuatu yang memalukan. Buat apa kaya kalau kita serakah? Buat apa kita bangga dengan kedudukan kita kalau kita tidak berguna? Memperoleh Kristus adalah sesuatu yang berharga bagi Rasul Paulus, dan saya berdoa agar Anda hari ini juga melihat bahwa Kristus lebih dari segalanya dalam hidup kita.
Apa artinya kita memiliki segala sesuatu di dunia ini kalau kita binasa? Dijamah Tuhan adalah pengalaman yang paling berharga bagi kita. Karena kita beroleh Kristus yang menjadi juru selamat kita. 1 Petrus 2 ayat 16 bilang ini, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Apakah Anda hamba dosa atau hamba Allah? Mari lihat dari cara hidupmu. Firman Tuhan berkata gini, hiduplah sebagai orang merdeka. Merdeka itu gini, Anda tadinya dipenjara oleh dosa, keinginan daging, hawa nafsu. Tapi Tuhan telah memerdekakan Anda oleh Roh Kudus-Nya. Jangan lagi balik, masuk lagi ke penjara dosa. Jangan lagi balik ke penjara hawa nafsu dalam hidup yang sia-sia. Harusnya kita belajar hidup sebagai orang merdeka, sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan dari semuanya itu, dan hiduplah sebagai hamba Allah. Apakah Anda hamba Allah atau hamba dosa? Tergantung dari cara hidupmu hari ini. Kalau kita hamba Allah, yang kita turuti itu firman Allah. Kalau kita hamba dosa, yang kita turuti itu nafsu, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Apakah hari ini kita hidup dengan cara Allah atau dengan cara dunia? Mari kita lihat perbandingan antara prinsip dunia dan firman Allah. Cara-cara dunia, korupsi, saling menjatuhkan, saling mencuri, menipu, menindas, dan merampas, itu halal katanya. Yang penting saya untung. Ada orang yang dagang, dia tahu bahwa produknya itu nggak safe. Orang-orang bisa keracunan, lama-lama dikonsumsi bisa menyebabkan penyakit. Ada katanya bisa bikin kanker. Ada lipstik, satu kali saya baca di artikel, lipstik dengan merek tertentu bisa menyebabkan kanker. Saya heran, orang kenapa nggak sebelum mengeluarin produk, mereka selidiki dulu apakah ada efek negatif kepada masyarakat. Apakah ada efek negatif buat orang banyak? Harusnya kita nggak cuma mikir untung buat kita aja, tapi apakah kita berdampak? Apakah produk kita nolong orang? Bisnis itu kan nggak cuma buat cari uang, tapi apakah bisnis kita itu nolong orang, menjawab kebutuhan orang banyak? Orang rela menindas hak orang lemah, merampas apa yang bukan haknya. Udah kaya tapi masih ngambil yang bukan bagiannya. Korupsi itu ngambil hak orang lemah. Hak rakyat disalahgunakan. Ada orang-orang yang merasa sah aja mereka nipu orang demi keuntungan. Mari kita lihat apakah hidup kita sesuai dengan firman Allah atau dengan prinsip dunia. Jangan menjadi kaya, jangan berusaha jadi kaya dengan cara-cara dunia. Karena cinta orang itu membutakan mata hati orang. Orang jadi tega sama orang lain, gak punya belas kasihan, menghalalkan segala cara supaya dia bisa kaya. Amsal 6 ayat 30. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Kalau ada orang yang mencuri, lalu ditanya, kenapa kamu mencuri? Dia bilang, karena aku lapar. Apakah dia tidak akan dihukum? Dia tetap akan dihukum, dia tetap akan dihina. Seringkali kita ngambil karena kita merasa gak cukup. Jangan sampai kita merugikan orang lain karena kepentingan diri kita sendiri. Mika 7 ayat 3 bilang gini, tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat, pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Orang-orang dunia itu tangannya cekatan berbuat jahat. Gak ada takutnya sama Tuhan, gak ada pedulinya sama orang. Gak berpikir apakah tindakannya merugikan orang lain. Bayangkan, pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan seenaknya, dan hukum bisa diputar balikan. Bukankah itu yang kejadian sekarang ini? Bukankah ini terjadi juga di negara Indonesia? Keluaran 23 ayat 6 bilang ini, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutar balikan perkara orang-orang yang benar. Kalau kita hamba Allah, kita gak makan suap. Tapi kalau kita masih jadi hamba dosa, hamba dunia, kita ikuti dunia, kita akan ikut aja sama orang. Kita akan bilang gini, rugi banget kita gak buat, semua juga buat. Rugi banget saya gak lakukan. Kalau kita gak nyuap, kita gak dapat berkat, Bu Heni. Kalau kita gak nyuap, susah, Bu Heni. Bisnis di Indonesia ini semua ada salam tempelnya, semua ada perjanjian di bawah mejanya.
Saya percaya bahwa pembelaan itu datang dari Tuhan. Mungkin saat kita ngambil keputusan yang benar, seolah-olah kita kalah, kita rugi. Tapi saya percaya selalu ada upah dari Tuhan. Dan upahnya itu jauh lebih aman, lebih sejahtera daripada upaya kita menipu orang. 1 Korintus 10:24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Apakah hari ini kita jadi hamba uang, apa jadi hamba Tuhan? Banyak orang-orang yang kelihatannya rohani, orang-orang yang sudah dimerdekakan, tapi mereka memakai kesempatan itu untuk hidup dalam dosa. Galatia 5:13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Di antara orang percaya, di antara orang Kristen, seringkali kita temukan ada saja orang yang memakai pakaian orang percaya, orang Kristen. Jadi ketika kita cari pegawai, kita bilang gini, kalau bisa orang Kristen aja. Soalnya orang Kristen kan pasti jujur, pasti gak nipu, pasti berintegritas, pasti takut akan Tuhan. Jadi mereka kerja sama kita. Dengan kedok, saya kan anak Tuhan. Saya kan pelayan Tuhan. Tapi yang terjadi gini, mereka menyalahgunakan. Malah memakai itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, kata firman Tuhan. Udah dimerdekakan, udah jadi orang percaya, tapi masih balik lagi dalam dosa. Nipu sesama orang percaya, sampai ada bahasa gini, gak ada bedanya orang Kristen sama orang dunia, gak ada bedanya orang gereja sama orang dunia. Sama aja. Bukankah pernyataan ini keluar karena kita kecewa dengan sesama orang percaya yang cuma kedoknya aja orang percaya? Penonton berkata, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saya kalau boleh jujur susah banget ketemu orang yang tulus, yang benar-benar apapun yang mereka lakukan buat sesama itu dasarnya kasih, bukan hanya semata cari keuntungan. Baru-baru ini kami juga ngalamin ditipu sama sesama orang Kristen. Galatia 5:14 bilang ini, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Kadang-kadang tuh banyak di antara kita itu bak serigala berbulu domba. Gak kelihatan, ngakunya orang Kristen. Jika awal kenalan baik-baik, tapi selanjutnya mengerikan. Saya ketemu banyak orang Kristen yang minta ampun liciknya, jahatnya, gak jujurnya, nipunya, agendanya. Wow, sampai kadang-kadang saya bilang sama suami saya, gimana ya caranya bedain orang yang benar-benar tulus sama enggak. Serigala berbulu domba. Jangan sampai kita saling menggigit, saling menelan, dan jangan sampai kita saling membinasakan. 1 Petrus 1:16 bilang ini, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kita sudah dimerdekakan, jangan lagi hidup di dalam dosa. Anak-anak muda dengar, orang dunia bilang free sex itu biasa, kumpul kebo itu normal, adat bahkan melegalkan. Dan bahkan ada istilah gini, mumpung masih muda, you only live once. Saya mau bilang gini, betul Anda hidup cuma sekali, justru itu baik-baiklah hidup Anda. Karena semua tindakan kita ini ada konsekuensinya. Baik di dunia ini maupun dalam kekekalan nanti. Kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita sama Tuhan. Jangan sia-siakan. Mumpung masih muda, justru bangun hidup kita sungguh-sungguh. Kalau kita sudah dimerdekakan, jangan lagi bilang free sex itu biasa, kumpul kebo itu normal. Kamu hamba Allah, bukan hamba dunia. Kita harus ngerti bahwa kalau kita udah dimerdekakan, lalu kita balik lagi ke kehidupan kita yang lama, kita balik lagi sama dosa. Firman Tuhan berkata begini, bahwa kita malah yang terlibat lagi di dalamnya, keadaan kita bisa lebih buruk dari sebelumnya. 2 Petrus 2:20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Kalau Roh Kudus sudah memerdekakan kita, sudah mengangkat selubung dari mata hati kita, sehingga kita bisa mampu melihat kebenaran dan mampu melihat itu dosa, itu sampah, itu najis, itu tidak benar.
anak kita sudah melihat terang yang menunjukkan kepada kita jalan kebenaran, jangan lagi kita balik lagi kepada dosa, kepada cara hidup kita yang lama. Karena firman Tuhan berkata kalau kita yang sudah dimerdekakan oleh karena pengenalan kita akan Kristus, lalu kita melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, lalu terlibat lagi di dalamnya, keadaan kita bisa lebih buruk dari sebelumnya. Kita akan jadi orang munafik, dan itu lebih buruk. Dengar baik, kalau orang dunia mereka hidup dalam dosa, dalam kesia-siaan, karena mereka nggak ngerti mereka salah. Mata hati mereka masih buta, mereka hidup dalam kegelapan, justru mereka nggak tahu mereka salah. Tapi kalau orang yang sudah hidup di dalam terang, tahu itu salah masih buat juga, berarti gini, dengan kesadaran penuh kita berlaku jahat. Dengan kesadaran penuh kita melakukan kejahatan. Bukankah Tuhan itu Tuhan yang menyelidiki hati kita? Apa yang terjadi waktu banjir melanda dunia ini di zaman Nabi Nuh ketika air bah datang? Karena Tuhan sangat marah, sangat sedih melihat kecenderungan hati manusia selalu berbuahkan kejahatan. Jangan sampai Tuhan sedih sama hidup kita, karena setelah kita dimerdekakan, kita masih lagi kembali ke dalam hidup kita yang lama. Karena berarti dengan kesadaran penuh kita kembali kepada dosa. 1 Petrus 1:14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Dulu kita masih bodoh, kita hidup dalam hawa nafsu yang membutakan kita. Jangan lagi balik kayak dulu. Kita harusnya sadar bahwa hawa nafsu itu tetap ada. Kita masih hidup di dalam daging. Justru kita harus mampu menguasainya. Kita justru harus menang atas dosa kita. Karena Yesus bilang ini, barang siapa ingin mengikut aku harus menyangkal dirinya, pikul salib dan ikut aku. Terus kita kuasai diri, bukannya kita nggak lapar, kita lapar tapi kita kuasai kita makan apa. Bukannya kita nggak pengen berbuat dosa, tapi kita menguasai diri kita supaya kita nggak jatuh dalam dosa. Kita harus keluar dari cara hidup yang lama. Gimana caranya? Kita harus ganti habit kita. Kita harus ubah cara hidup kita. Kita harus meninggalkan teman-teman kita yang lama yang membawa kita hidup jatuh bangun dalam dosa. Bu Heni, masa kita tinggalin teman lama? Dengar, tetap berteman tapi tidak bergaul, nggak jadi serupa dengan mereka lagi. Mungkin nggak bisa seakrab dulu, nggak bisa. Saya kalau duduk sama teman-teman lama yang dulu bareng-bareng saya bandel, kita nggak bisa dekat lagi. Cara bicara udah beda, pandangan udah beda, nilai udah beda, dan gak bisa sama. Justru kita sebagai anak terang, kita yang harus membawa mereka, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada terang. Bukannya kita masuk lagi ke dalam kegelapan. Kuasai dirimu dan jadilah teladan, jadilah terang. Jangan diperhamba lagi oleh dosa. Hiduplah sebagai hamba Allah. Kuasai dirimu. Jangan diperhamba lagi oleh dosa. Galatia 5:1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita udah dimerdekakan dari dosa, dari belenggu hawa nafsu, dari jalan-jalan kita yang salah. Jangan lagi kembali ke dalamnya. Jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi jadi hamba dosa. Ayo berbalik dari cara-cara hidup kita yang salah. Hari ini, kalau Anda ada yang masih sulit meninggalkan gaya hidupmu karena pergaulanmu yang masih sama, Anda harus mengerti dan harus melihat di mana Anda berdiri hari ini. Kemana Anda mau pergi. Kelompok di mana Anda berada hari ini nggak akan bawa Anda ke tempat yang lebih baik. Lebih baik keluar dari situ. Kalau hari ini pertemananmu membuat hidupmu jadi tidak bijaksana, keluarlah dari situ. Karena kita harus berani ngambil keputusan yang benar supaya kita menjadi hamba Allah, bukan lagi hamba dosa. Saya berdoa ada anugerah Tuhan yang memampukan kita semua untuk terus hidup dalam kemerdekaan karena Kristus telah memerdekakan kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, berdoa supaya setiap anak-anak-Mu Tuhan gak lagi dikenakan kuk perhambaan. Biarlah kami semua beroleh kasih karunia untuk bangkit dari cara hidup kami yang lama. Kami semua boleh melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. Kami gak ikuti adat istiadat yang salah, kami gak ikuti pergaulan yang salah, jalan-jalan yang gelap. Kami berdoa supaya kami boleh berdiri teguh di dalam iman, terus bertumbuh di dalam firman dan menjadi hamba Allah
yang mengerjakan apa yang Tuhan mau buat kami. Berdoa buat setiap anak muda, Tuhan, diberikan kekuatan dan kemampuan untuk berdiri teguh dalam iman, hidup jadi anak-anak terang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan mereka yang gelap, yang mereka boleh jadi contoh teladan bagi teman-teman mereka. Tolong mereka untuk mampu menguasai diri mereka, Tuhan, supaya Tuhan boleh berkenan buat hidup mereka. Berdoa supaya setiap kami boleh meninggalkan cara-cara hidup kami yang salah. Kami mau jadi hamba Allah. Demi nama Yesus yang berdoa. Amen. Keep winning. God bless you. Saya percaya kita semua sudah diberkati firman Tuhan sampaikan Henry Kristianus tentang freedom, kemerdekaan. Merdeka itu bukan berarti kita bebas berbuat dosa, tapi bebas dari dosa. Jangan lupa direnungkan dan dihidupi sehingga kita mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Dalam kesempatan ini kami ingin memberikan pengumuman dan kebetulan memperkenalkan merchandise Tangan Pengharapan yang terbaru. Pas kita akan merayakan Imlek Chinese New Year, ada produk-produk merchandise terbaru dengan desain yang menarik, yaitu dress jas yang cukup baik, dan kemudian juga ada bawahannya dengan warna merah Chinese dan ada warna navy juga, termasuk juga ada dress terbaru dan terkini dengan warna merah dan warna biru navy, serta juga ada dress tanpa lengan. Dan saudara bisa dapatkan semua merchandise ini di Batik Tangan Pengharapan ataupun Positif by YTP. Anda bisa mengikuti follow Instagram daripada Batik Tangan Pengharapan atau Positif by YTP, atau Anda bisa menghubungi pada nomor telepon yang ada di layar kaca. Mari bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia hari Minggu besok tanggal 30 Januari jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Praise Worship akan dilayani oleh Marlon Bolung. Mari bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia hari Sabtu depan tanggal 5 Februari jam 6 sore waktu Indonesia Barat, dan hari Minggu depan tanggal 6 Februari jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Praise Worship akan dilayani oleh Michael Pajaitan. Ibadah Sabtu dan Minggu depan dengan nuansa Imlek Chinese New Year. Dan bagi saudara yang diberkati lewat ibadah Impact Community Indonesia, Anda ingin memberikan persembahan atau donasi bagi mereka yang terdampak akibat pandemi atau bencana alam, ataupun buat pendidikan anak pedala Indonesia, ataupun Anda ingin memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan sehingga ibadah ini bisa terus berjalan, memberi dampak dan menjangkau banyak jiwa-jiwa sehingga mereka beroleh kekuatan, Anda bisa memberikan persembahan dan donasi Bapak Ibu pada nomor rekening yang ada di layar kaca. Segenap hati mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan Bapak Ibu Saudara semua. Saya berdoa biar setiap benih yang Saudara tabur, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda dan menguatkan mereka yang dibantu. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah Tuhan menyertai dari awal pertengahan sampai akhir. Segala kemuliaan kami kembalikan pada Tuhan. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang diberitakan sehingga memberikan pada kami pimpinan, tuntunan, dan biarlah firman ini menjadi rema, menjadi kemenangan, menjadi kemerdekaan dalam kehidupan kami. Saat ini hamba berdoa buat umat-Mu yang sakit, biar Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuat. Yang putus pengharapan Tuhan beri kekuatan. Dan mereka yang rumah tangga dalam keadaan goncang biar Tuhan pulihkan. Mereka yang membutuhkan finansial biarlah Tuhan memberikan finansial. Mereka membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Mereka membutuhkan modal usaha, Tuhan berikan modal usaha. Mereka membutuhkan pasangan hidup sehingga mereka boleh mendapatkan pasangan hidup yang terbaik. Mereka yang sedang mempersiapkan pernikahan, biar pernikahan mereka diperlancar oleh Tuhan. Mereka yang membutuhkan keturunan, biar Tuhan memberikan keturunan buah hati yang terbaik. Juga buat mereka yang saat ini sudah menikah, biarlah Tuhan terus menjaga pernikahan mereka tetap solid, harmonis, dan tetap kompak. Hamba juga berdoa buat bangsa dan negara ini, biarlah Tuhan melindungi sehingga tingkat pemaparan COVID Omicron bisa segera diredam, dikendalikan, sehingga kami boleh tinggal di kota dan bangsa kami dalam keadaan aman. Tuhan sembuhkan buat mereka yang terpapar COVID-19, mujizat-Mu terjadi, sehingga penyakit ini tidak membawa kematian tapi membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau akan terus menyediakan orang-orang yang mensupport dengan obat-obatan, perhatian, doa, bahkan juga biaya yang dibutuhkan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sendirian. Di dalam nama Yesus berkati buat setiap umat-Mu yang sudah memberikan persembahan dan donasi, biar setiap benih yang mereka tabur Tuhan perhitungkan. Sehingga pekerjaan mereka makin diperlancar, karir mereka makin meningkat, usaha mereka makin berkembang,
rumah tangga mereka makin harmonis, bahkan keuangan mereka makin diberkati Tuhan, kesehatan mereka makin prima, anak-anak mereka hidup dalam pengenalan akan Tuhan, orang tua dan studi mereka bisa berhasil, serta cita-cita mereka menjadi kenyataan. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, memperluas daerahmu ke kanan kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi, buat setiap usahamu berhasil dan setiap rencanamu ada campur tangan Tuhan menyertai. Dan kiranya Tuhan melindungi kau dari segala malapetaka, sakit, penyakit dan mara bahaya. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekadar diberkati, tapi jadi berkat bagi banyak orang hamba, memateraikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online Impact Community Indonesia Weekend Service. Dan jagalah kesehatan dan tetap menjalankan protokol, terus bersemangat, jangan kasih kendor pertahanan kita di musim ini, karena Tuhan selalu menyertai kita. God bless you. Sebab Dia baik, sungguh baik, tiada berubah kasih-Nya. Oh, Dia baik, sangat baik, sampai selama-lamanya. Sebab Dia baik, sungguh baik, tiada berubah kasih-Nya. Oh, Dia baik, sangat baik, sampai selama-lamanya. Sebab Dia baik, sungguh baik, tiada berubah kasih-Nya. Oh, Dia baik, sangat baik, sampai selama-lamanya. Sebab Dia baik, sungguh baik, tiada berubah kasih-Nya.